Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Wahyuti dari SMP Negeri 1 Loceret dengan LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada saat ini sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 pada tahun 2023. Pada saat ini yaitu tanggal 4 Desember 2023. Semoga dalam video ini nanti bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Jadi bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan ceria dan semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, tolong kerapian bajunya. Baju semua dimasukkan, dasinya dipakai yang betul. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran supaya pelajaran hari ini bisa kamu terima dengan baik. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi, Dino ingin menanyakan kehajiran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ada yang tidak masukkan pengajian siapa? Karim. Oh, Karim sakit. Ya, berarti hari ini hanya Karim yang tidak masuk ya. Mudah-mudahan Karim cepat sembuh sehingga bisa melaksanakan mendapat ilmu setiap harinya ya. Baiklah, apakah kamu masih ingat pelajaran sebelum hari ini? Ya, kemarin saya sudah menerangkan bab yang namanya apa? Relasi. Jaga relasi. Apa pengertian dari relasi kemarin? Apa pengertian dari relasi kemarin? Mel. Mari siapa bisa silakan monggo. Relasi adalah suatu apa aja? Suatu atau email. Relasi adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Suatu untuk hari ini kita mempelajari bab fungsi ya, fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan proyektor di depan. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab relasi dan fungsi bagian ketiga, yaitu banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian terakhirnya, bagian keempat, yaitu tentang notasi dan rumus fungsi. So, siapkan alat tulis kalian. Mari. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian terakhirnya, bagian keempat, yaitu tentang notasi dan rumus fungsi. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dan arti nanti 3K itu sama dengan minus 5, pindahin ke kanan jadi plus kan? Berarti jadi 7 tambah 5. Berarti 3K sama dengan 12. Kalau 3K sama dengan 12, maka K-nya aja sama dengan 12 bagi 3 kan? Berarti sama dengan
4 itu gampang kan? Lanjut lagi, fungsi G didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 1 kurang 2x dengan domain min 2, 1 sama 2. Yang pertama Bu, Ya aja ya, ini tadi untuk pengertian fungsi beserta contoh soalnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan manfaat kalian mempelajari fungsi yang fungsi G didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 1 kurang 2x dengan domain min 2, 1 sama 2. Yang pertama Bu, Ya aja ya, ini tadi untuk pengertian fungsi beserta contoh soalnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan manfaat kalian mempelajari fungsi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Deno ingin menanyakan kehadiran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk kan? Pengajian siapa? Karin. Oh, Karin sakit. Ya berarti hari ini hanya Karin yang tidak masuk ya. Mudah-mudahan Karin cepat sembuh sehingga bisa melaksanakan mendapat ilmu setiap harinya ya. Baiklah, dari ini tadi, dari video yang kamu lihat ini tadi, ada manfaat yang bisa kamu peroleh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kalian nanti bisa menghitung berapa ongkos uang yang dikeluarkan jika kalian menggunakan kendaraan online, misalkan seperti taksi atau kendaraan online yang lain. Berikutnya yang kedua, manfaat tadi kalian mempelajari fungsi tadi, kalian bisa juga menghitung uang les yang harus dibayarkan tiap bulannya juga bisa, atau bisa menghitung juga suku bunga dari tabungan kalian juga bisa ya. Itu manfaatnya yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan fungsi. Baiklah, untuk pelajaran fungsi ini nanti kita akan mendapatkan atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siapa Tristan dibaca tujuannya apa? 1. Peserta didik dapat menganalisis data menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan relasi dan fungsi. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan relasi dan fungsi. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nanti kalian bisa paham yaitu dengan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Baiklah, sekarang Dena ada sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya seperti yang ada di depan proyektor di depan. Coba dibaca, Robert, baca permasalahannya. Perusahaan taksi menetapkan berapa tarif awal 10.000 dan tarif setiap kilometer 3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya, berapakah ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi? Baiklah, saya ulangi lagi ya. Di sini permasalahannya yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan taksi menetapkan bahwa tarif awalnya itu 10.000 ya. Terus kemudian tarif kilometernya, setiap kilometernya itu adalah 3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya ya, maka berapakah ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi? Ya. Dari permasalahan ini nanti kamu harus membuat langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu nanti kamu bisa memisahkan. Setelah memisahkan, masukkan angkanya dengan menggunakan fungsi yang sudah kamu tulis tadi. Kamu tentukan dulu pemisahan, terus rumus fungsinya apa, masukkan ke dalam angka sehingga bisa dicari apa dari pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu memisahkan pernyataan masalah. Nanti yang pertama langkahmu berarti itu ya, kamu misahkan. Untuk langkah yang kedua yaitu membuat persamaan fungsi. Persamaan fungsinya apa? Berikutnya yaitu menghitung persamaan fungsi tersebut.
Dan yang terakhir nanti menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam masalah tersebut. Paham ya dari permasalahan tadi? Nanti kamu misalkan dulu. Setelah misalkan berarti cari persamaan fungsinya apa. Terus menghitung persamaan fungsi tersebut serta menjawab pertanyaan yang ada di permasalahan. Jelas? Baiklah. Untuk lebih jelasnya nanti silakan mengerjakan untuk permasalahan tadi di LKPD. Nanti saya bagi untuk LKPD dan untuk bahan ajar yang bisa kamu cari materi yang ada di bahan tersebut ya. Baiklah, sekarang untuk berikutnya pembentukan kelompok. Silakan nanti membentuk kelompok sesuai dengan yang di depan. Ya, silakan bentuk kelompok sesuai nama-nama yang ada di depan. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Yuk. Ini nanti ada dua penilaian yang akan saya nilai, yaitu yang pertama penilaian sikap dan yang kedua yaitu nanti penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini nanti saya akan menilai dari sikap kalian. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua jujur, yang ketiga peduli, yang keempat kerjasama, yang keenam santun, dan berikutnya yaitu percaya diri dan disiplin. Sedangkan untuk nilai keterampilannya ini nanti akan saya nilai, yaitu yang pertama kesesuaian dengan konsep dan prinsip matematika, yang kedua ketepatan memisahkan, yang ketiga kreativitas, keempat ketepatan waktu pengumpulan tugas, kelima kerapian hasil, dan keenam bekerjasama dalam kelompok. Ini tadi adalah kriteria yang harus kamu perhatikan. Saya penilaiannya nanti berdasarkan sikap dan keterampilan. Baiklah anak-anak, silakan dikerjakan. LKP-nya sudah kalian terima. Tulis jawabannya di kertas manila dengan mencantumkan nama kelompoknya masing-masing. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, silakan bertanya mana yang belum paham. Jelas anak-anak? Ya, silakan dikerjakan. Yang nggak paham silakan tanya ke Bino. Yuk, kerjakan.
jam 10 kurang 20 menit kita presentasi ya. Ya, segera dikerjakan. Sudah? Berapa menit sudah? Oh, berapa? 4. Ya, yang sudah, silahkan jawaban 2 orang maju ke depan untuk menempel jawabannya dulu. Sudah? Perhatikan semuanya. Dari kelompok masing-masing, silakan dijaga. Ya. Sekarang saya mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. 10 adalah ongkos yang harus dibayar. Jadi pertama kita misalkan dulu, jadi X adalah jarak yang ditempuh dalam kilometer dan BX adalah ongkos yang harus dibayar. Yang ditanya adalah ongkos yang harus dibayar. Jadi BX sama dengan 10.000 ditambah 3.000 X. X-nya kan 10. Jadi kita masukkan ke sini. B10 sama dengan 10.000 ditambah 3.000 kali 10. Jadi B10 sama dengan 10.000 ditambah 30.000. B10-nya hasilnya 40.000. Jadi ongkos yang harus dibayar adalah 40.000. Itu hasilnya dari 300 kok bisa? Dari 100.000 ditambah 200.000. Dengan 100.000 tambah 500 kali 4. B4 sama dengan 100.000 tambah 200.000. B4 sama dengan 300.000. Jadi biaya les yang harus dibayarkan pria sebesar 300.000. Ya, dari kelompok 1 sampai 6 sudah presentasi, sudah mencari dari kelompok lain ya. Ya, baiklah. Beri tepuk tangan untuk ke-6 kelompok. Baiklah, sekarang saya jelaskan dari jawaban-jawaban yang kalian sudah sulit perhatikan ke depan. Dari LKPD, jawaban LKPD sudah kamu tulis. Yang pertama, yaitu tadi sudah ada permasalahan, ya. Langkah pertama yaitu kalian misalkan dulu seperti ini. Misal X adalah jarak yang ditempuh dalam kilometer, sedangkan BX-nya adalah ongkos yang harus dibayar. Dari pemisalan ini, kamu menuliskan persamaan fungsinya. Persamaan fungsinya di sini apa? BX sama dengan 10.000 ditambah 3.000 X. Ya. Maka X-nya tadi adalah pemisalan dari apa? Apa aja? Jarak yang ditempuh dalam kilometer. Nah, ini tadi, ini nanti untuk X-nya berarti 10. Berarti BX atau B10 sama dengan 10.000 ditambah 3.000. X-nya tadi diganti angka berapa, Jang? X-nya tadi diganti angka berapa? 10. Maka kamu ganti X-nya ini, kamu masukkan angka 10. Dari persamaan ini tertulis B10 sama dengan 10.000 ditambah 3.000 kali 10 berapa?
30.000. Sehingga B10-nya tertulis atau dapat dihitung yaitu berapa hasilnya? 40.000. Dari mana 40.000? Dari 10.000 ditambah ini hasilnya ini tadi. Jelas ya? Jelas. Sehingga ongkos yang harus dibayarkan adalah 40.000. Untuk jawaban kelompok 1 nomor 1 sudah betul. Kelompok 2 apakah sama jawabannya? Sama. 3? Kelompok 3 sama. Kelompok 4? Sama. Kelompok 5? Sama. Kelompok 6 apakah juga tertulis 40? Berarti untuk nomor 1 setiap kelompok sama. Ya. Baiklah. Sekarang untuk pemisalan yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini yaitu dimisahkan X sama dengan banyaknya pertemuan. BX-nya yaitu biaya les yang harus dibayar. Yang ditanyakan ini ya, biaya les yang harus dibayar. Tulis persamaan fungsinya dulu, yaitu BX sama dengan 100.000 ditambah 50.000 X. X-nya ini tadi yaitu banyaknya pertemuan. Di situ yaitu diketahui ada berapa pertemuan? 4. Berarti X-nya kamu ganti dengan 4. Berarti B4 sama dengan 100.000 ditambah 50.000 dikali berapa? 4. 4 ini adalah X-nya. Sehingga dari sini tertulis 100.000 ditambah 200.000, yaitu dari mana 200.000? 50.000 dikalikan 4. Betul. Sehingga B4-nya tertulis berapa? 300.000. Jadi biaya yang harus dibayarkan les itu adalah sebesar 300.000. Betul ya, untuk jawaban nomor 2 yaitu tertulis 300.000. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya seperti itu? Nah, kelompok 3 berapa hasilnya? Sama berapa? 300.000. Kelompok 4? Sama, yaitu 300.000. Kelompok 5? Sama. Kelompok 6? Baiklah, untuk kelompok 1 sampai 6 jawabannya juga sama yaitu senilai Rp300.000, berarti betul. Karena kedua-dua masalah ini sudah kalian kerjakan dengan tepat, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, ya, dari kedua permasalahan sudah jelas cara mencari fungsi, cara menuliskan persamaannya, cara menjawab pertanyaan yang ada pada permasalahan. Jelas? Jelas. Baiklah. Sekarang saya lanjutkan. Hari ini pelajaran materinya sudah kamu pahami, yaitu mengenai relasi dan fungsi, ya, mengenai relasi dan fungsi dengan contoh-contoh atau permasalahan yang ada tadi, 2 permasalahan sudah kamu pahami dan kamu sudah jelas dalam penjelasannya. Baiklah. Sekarang Dena akan melakukan refleksi. Dan pada refleksi di sini saya ingin mengetahui dari kalian menyimpulkan materi apa yang sudah kamu pelajari pada pagi hari ini. Silakan dari kalian ada yang mau menyimpulkan. Pertimbangan lainnya, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Menyatakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan, ataupun pertimbangan lainnya. Sedangkan fungsi A ke B adalah relasi khusus, ya, seperti itu, yang memasangkan setiap anggota A dapat tepat satu anggota B. Sedangkan domain di sini adalah daerah asal, kodomen daerah kawan, dan ring daerah hasil. Ini untuk materi fungsi yang kemarin. Dan sekarang untuk penguatannya di sini tadi ada sebuah soal, ya, ada sebuah produk. Apa
ada sebuah soal, maka langkah-langkah yang harus kamu kerjakan dulu yaitu satu, dengan memisahkan. Ya tadi. Yang kedua yaitu apa? Menuliskan persamaan fungsi. Yang ketiga yaitu menghitung persamaan fungsi tersebut. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir yaitu menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan. Ini adalah kesimpulan pada materi pada pagi hari ini ya, yang sudah disimpulkan oleh Amin. Paham ya? Paham ya, jelas? Sekarang waktunya evaluasi. Evaluasi di sini Budena akan membagikan yang harus kamu kerjakan. Ya. Terus berikutnya yaitu yang kedua ini nanti ada angket yang harus kamu isi sesuai dengan perasaan kalian pada pagi hari ini dalam pembelajaran matematika ya. Di sini nanti silakan dicentang pada gambar-gambar tanda ini mana yang menurut kalian sesuai. Baca ya. Untuk tes formatif ini tolong dikerjakan sendiri-sendiri, jangan berkelompok karena untuk mengukur sebagaimana kemampuan kalian dalam menerima materi pada pagi hari ini. Jelas ya? Jelas. Yang sudah dibawa ke depan tidak apa-apa, dikumpulkan di depan sini. Yang sudah. Kumpulkan di depan sini. Yang sudah bawa ke depan tidak apa-apa, yang belum dilanjutkan. Yang sudah bawa ke depan tidak apa-apa, yuk. Yang belum dilanjutkan. Ayo, silakan. Kelompoknya belum sudah? Ayo, sekarang sudah cepat ke sini.
Baiklah anak, untuk hari ini refleksi dan evaluasi sudah kalian laksanakan. Untuk materi hari ini mengenai relasi dan fungsi cukup sampai di sini saja. Bu Deno mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang, tolong dipelajari bangun ruang sisi datar ya untuk pertemuan berikutnya. Anja? Pada pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah. Dan tak lupa, Bu Deno juga mengingatkan kepada kalian, jagalah selalu kesehatan agar kalian bisa masuk sekolah tiap hari, mendapatkan ilmu tiap hari. Ada ya? Untuk materi pada pagi hari ini mengenai relasi dan fungsi, saya kira sudah cukup. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.